di kongres ini kebetulan kedatangan tamu Gus Muafik ya, Gus Ahmad Muafik. Beliau ini kita tahu seorang dai kondang dan juga tokoh moderat Islam, tapi juga punya kepedulian yang sama dengan kita dalam hal misalnya kelestarian eksistensi aksara-aksara Nusantara. Sehingga saya kira dalam konteks Kongres Aksara Jawa ini penting kita mendengar nanti istilahnya itu tidak semata-mata dukungan, tapi juga perspektif yang bersangkutan Gus Muafik ini terhadap apa yang sebutnya diinisiasi teman-teman membaca aksara Jawa. Saya kira untuk kesempatan pertama mungkin gini, saya ingin dulu karena ini Gus Muafik dulu kali ya, sebagai yang kita butuh betul perspektif untuk yang lain supaya suatu ketika ini menjadi dokumen yang luar biasa, bagaimana juga dukungan terhadap Kongres Aksara Jawa ini tidak hanya datang dari kalangan intelektual, dari kalangan akademisi, budayawan dan lain-lain, tapi juga di tokoh agamawan juga sangat peduli terhadap pelestarian kebangkitan eksistensi aksara-aksara Nusantara, wabil khusus aksara Jawa. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Mas Heru, ada Kiai Fikri, ada Mas Amrih Prasojo. Jadi Kongres Aksara Jawa ini bagi saya adalah suatu langkah yang saya harus mengetahui dan mendapatkan informasi yang memang saya butuhkan. Kita ini kan, saya ini selalu berpikir bahwa aksara itu adalah orang untuk menggambar bahasa. Jadi sapi itu bisa digambar wujud sapi. Tapi ketika nama sapi itu bisa digambar dalam huruf sapi, itu beda. Kalau menggambar sapi itu ada tanduknya, tapi ketika menggambar bahasa sapi itu bukan sapinya yang digambar, tapi makna huruf yang ditulis. Nah, sementara bahasa di Jawa ini adalah bahasa yang pemecahannya luar biasa, dan itu semua harus ditanggung agar bisa digambar oleh huruf Jawa. Kalau gambar padi itu bisa digambarkan dengan wujud padi, tapi ketika menyebut padi yang ditulis dengan aksara, dia bisa menjadi berbeda-beda. Karena ketika padi bisa disebut gabah, bisa disebut beras, bisa disebut menir, bisa disebut sego, bisa disebut lontong, bisa disebut lemper, bisa disebut karak, bisa disebut aking, bisa disebut damen. Dan itu gambarnya, hurufnya beda. Nah itu makanya huruf ini yang akhirnya mampu menggambar bahasa. Nah, bahasa itu mengalami perkembangan yang luar biasa. Nah, penggambaran bahasa dengan huruf ini kalau ditelusuri akan mampu menghasilkan satu pengetahuan dan pemahaman semenjak kapan bahasa itu ada dan semenjak kapan huruf itu ada. Nah itu bisa menggambarkan asal usul bangsa, asal usul peradaban. Nah akhirnya kemudian dari situ nanti kita akan tahu setua mana sih bangsa ini sesungguhnya. Nah kalau sudah kita mengetahui setua apa bangsa ini, maka akan ada satu mata rantai yang nggak hilang, nggak ada missing link. Gitu. Nah kalau sudah tidak ada missing link, lah kemandirian menjadi sebuah bangsa akan bisa dimulai. Termasuk gagasan besar yang namanya revolusi mental atau apa.
bisa dimulai dari titik mana. Itu loh, dari titik mana akan dimulai akan ketahuan. Jadi kalau dalam bahasa keris karbonasi logamnya bisa diketahui, tapi kalau berbicara peradaban manusia karbonasi hurufnya bisa diketahui. Dan itu harus ada kongres-kongres seperti ini. Dan itu menjadi sangat penting. Karena bahasa Jawa, huruf Jawa sendiri, aksara Jawa itu juga nggak sendiri, nggak satu. Dia bisa macam-macam. Itu dia bisa macam-macam. Tergantung periodenya apa dan periodenya siapa. Gitu loh. Nah, cuman kan sekarang masalahnya sejarah bangsa-bangsa ini sudah ada yang disebut bangsa yang tua. Misalnya bangsa Sumeria, bangsa Aztec, ini disebut bangsa tua. Tapi nanti bisa dilihat karbonasinya ini tua mana. Iya, karbonasi Aztec itu tua mana dengan karbonasinya sarkofagus. Karbonasinya ini. Bahkan karbonasinya pedang Damsyik itu bisa diukur tua mana dengan karbonnya keris. Karena ternyata alat musiknya orang Eropa itu kayu, alat musiknya orang Arab itu kayu, alat musiknya orang Jawa itu logam. Artinya bangsa kita dari dulu sudah mengenal pertambangan yang maju dan ilmu metalurgi yang mapan. Itu bisa diketahui. Nah, huruf juga sama. Nanti akan ketahuan. Jangan-jangan kemudian secara karbonasi huruf itu lebih tua huruf kita daripada huruf Mesir. Huruf Suryani jangan-jangan lebih tua. Dan itu kan harus melalui kongres-kongres seperti ini yang menghadirkan para ahlinya, yang menghadirkan para pakarnya. Gitu loh. Karena apa? Ya karena kita ini menjadi bagian dari sejarah perjalanan masa lalu. Hari ini adanya juga dari adanya masa lalu. Ketika huruf Arab datang, itu nggak cukup mewadahi aksara Jawa. Makanya huruf Arab pun harus disesuaikan dengan huruf Jawa, dengan aksara Jawa. Ketika huruf Ain tidak lagi mampu menampung ya Ainnya dikasih titik 3. Ketika Kaf nggak lagi mampu menampung bahasa Go, ya harus dikasih titik 3. Itu, nah ini kan terjadi. Nah itu memang harus ada upaya-upaya. Makanya dalam kongres seperti ini pasti akan menghasilkan sesuatu yang nanti sangat dibutuhkan oleh bangsa ini. Jadi membaca bangsa ini itu dari titik kapan, titik mana. Jangan-jangan lebih tua. Mumi kita itu lebih tua dari mumi Mesir, jangan-jangan. Mumi Mesir dijadikan mumi pakai dibalsem. Mumi kita nggak pakai dibalsem, tiba-tiba duduk bisa. Itu jangan-jangan mumi kita lebih tua. Sumeria jangan-jangan lebih tua Gunung Padang kan gitu, itu karbonasinya kan bisa diukur sekarang. Itulah kalau bahasa dan aksara ini memang kemudian mengalami perkembangan yang sangat luar biasa, tapi bahwa kemudian bahasa fungsional dan huruf fungsionalnya kemudian didominasi oleh Inggris dan Latin, yaitu sesuatu juga yang nggak bisa dihindari. Akan tetapi yang menstruktur bahasa dan aksara itu adalah bagian dari sebuah sejarah perjalanan panjang kehidupan. Mungkin bisa dimulai ke arah-arah situ nanti. Ya. Matur nuwun Gus. Nah ini Mas Heru mungkin what the next-nya, karena enggak, kalau kita ngomong kayaknya udah clear nih, sudah selesai, besok ditutup, tapi saya kira Mas Heru punya tanggung jawab juga nih mikir what the next-nya nih Mas. Ya memang awal mula Pandi berkecimpung di urusan aksara Nusantara ini awalnya kita berpikir tentang pelestarian. Kemudian setelah kami mendalami secara masif mungkin karena kami menemui banyak sekali pegiat-pegiat aksara, satu hal yang saya mendapat satu kesadaran baru bahwa bukan cuma sekedar pelestarian yang harus kita upayakan, tapi juga melazimkan kembali penggunaan aksara-aksara Nusantara ini gitu. Seperti tadi Gus Muafik menyampaikan tentang karbonasi, ini menarik sekali bahwa ini sebuah kesadaran tatanan nilai yang lama
yang sebetulnya mungkin lebih relevan bagi bangsa ini yang hidup di 2 musim, beda dengan bangsa yang hidup di 4 musim. Nah, kesadaran yang sebetulnya sudah lama ada ini mungkin bisa dibangkitkan kembali tatanan nilainya gitu, bagi generasi milenial yang sekarang ini ada di era digital. Dan era digital inilah saya anggap sebagai satu momen yang tepat gitu untuk kita mengangkat kembali nilai-nilai yang tadi sudah dijelaskan sama Gus Muafik, hingga terus kita harus mengupayakan ini sampai kepada tahapan yang mungkin enggak ya butuh satu proses gitu. Dan seperti kita tahu bahwa kejadian kemarin ketika proposal Aksara Jawa ditolak di Agen, ini bukan satu hal yang membuat kita jadi surut, tapi malah menyadarkan kita bahwa ternyata banyak hal yang harus kita lakukan, yang harus kita bangkitkan, yang harus kita upayakan gitu untuk supaya aksara-aksara yang sudah sebuah karya cipta leluhur kita ini yang dulu dibangun berdasarkan tatanan nilai lama yang pasti luar biasa gitu, hingga bisa dialgoritmekan ke tatanan yang baru di era digital. Dan itu upaya itu akan kami kawal bersama-sama tentunya dengan kawan-kawan penggiat aksara yang mana saat ini sudah mulai tumbuh dari berbagai daerah yang saya kira ini yang kemarin tuh masih belum mendapatkan satu jalan gitu. Nah, tinggal mungkin satu harapan saya sih upaya ini bisa didukung oleh government, oleh pemerintah kita gitu ya. Jadi setelah pasca kongres ini harus ada upaya lanjutan yang menurut saya jalannya sudah kelihatan sih, tinggal ditempuh. Kira-kira gitu, Mas. Oke, matur nuwun Mas Heru. Ini sengaja saya balik loh Mas, tadi ini dari busnya dulu baru ke Mas Heru. Karena keduanya pandita yang nanti menyerahkan amanatnya kepada Ki Bekel ini sebagai orang yang bertanggung jawab ya Untuk aksara Jawa. Iya. Jadi itu tadi nasihat-nasihatnya dari Gus Muafik, pikiran-pikiran ininya, dukungannya juga dukungan dari Mas Heru. Keduanya sebagai pandita, yang satu pandita internet, satu pandita religius. Ini amanat ini bagaimana nih ketua nih sebagai inisiator utama nih kongres. Oke, terima kasih. Apa yang sudah tadi disampaikan oleh beliau ini luar biasa. Kami hanya beberapa teknis berusaha untuk mengeluarkannya kembali, mengumpulkan teman-teman yang selama ini sudah banyak resah dan gelisah, terutama yang terutama yang kami amati di. Saya juga resah dan gelisah, menyerahkan amanat gak kelihatan Mas. Nah, yang kita kasih amanat ternyata ninja kan. Nolong muda loh, Gus. Iya. Jadi kami mencoba menangkap isu-isu keresahan teman-teman. Wajahnya aja sudah seperti manuskrip. Ada teman-teman Boros. teman-teman yang ada di ranah digital. Tapi kermumi Kita coba giring untuk mari berkumpul, berdiskusi dengan yang lebih formal, resmi, tidak hanya sekedar ngobrol di chat atau di grup WA, grup Facebook yang ending-endingnya malah terus sampai recekan Ya. tidak memberikan sebuah solusi tapi malah saling hiburan, salah-salahan, makanya kemudian kita munculkanlah kongres ini, kita bagi apa yang menjadi keresahan mereka menjadi 4 komisi, ada komisi tata tulis, ada komisi klasifikasinya, kemudian di digitalisasi daerah,
ada perdebatan terkait dengan kalau soal strategi budaya untuk melazimkan aksara Jawa itu kan sudah banyak dibahas, sudah dirumuskan di ranah politik itu seperti apa, di ranah akademik itu seperti apa, di ranah pendidikan ya itu seperti apa. Yang belum kemarin saja atau yang mungkin penting disampaikan itu bahwa di luar itu semua saya kira butuh pengakuan negara sebenarnya. Eksistensi aksara-aksara Jawa dan secara umum aksara-aksara Nusantara itu kan yang dibutuhkan adalah pengakuan resmi supaya bahwa ini semua aksara-aksara Nusantara itu ya punya bisa sah digunakan sebagai apa istilahnya surat administratif atau surat menyurat atau apapun nanti tidak sekedar untuk kepentingan hiasan saja. Saya mohon dari Mas Herum, Gus Muafik ini ngomong ini supaya ini sampai didengar nih oleh negara. Saya kira kalau Gus Muafik ada di sini, Presiden Jokowi juga nanti akan mendengar. Memang faktanya saat ini boleh dibilang Mas Fikri, soal aksara ini tidak ada lembaga di pemerintah pusat yang mengampu keberadaan aksara. Kita punya badan bahasa tapi sayangnya belum mencakup sampai ke aksara. Tapi saya optimis kalau kita memberikan satu penjelasan kepada rekan-rekan birokrasi kita bahwa aksara yang sebenarnya banyak dicintai, banyak digunakan oleh masyarakat. Kalau sampai negara nggak mengakui, ya kebangetan, nggak mungkin. Itu logikanya tidak mungkin. Artinya pengakuan negara tuh bisa aja terjadi ujuk-ujuk negara ngakui, atau ya kita berusaha. Begitu sudah masif, negara pasti ngakui. Artinya tidak 100% tergantung dari negara, tapi juga tergantung dari kita semua. Dan ini tugas kawan-kawan, dan salah satunya Mas Amri ini sebagai lokomotif gerakan teman-teman. Moga-moga tidak surut yang kalau saya pinjam istilahnya Gus Muafik, ya diperlukan memang kesabaran revolusioner. Nah, ini menarik banget. Nah, ini mohon Gus Muafik memberikan pencerahan ke kami semua, Gus. Soal pengakuan negara. Jadi sebenarnya negara itu sudah sadar dari awal. Ya. Negara itu punya konsentrasi yang tinggi. Ya. Gitu. Buktinya apa? Negara punya program penghapusan buta aksara. Problemnya itu Problemnya aksara latin. Problemnya itu. Jadi gitu loh. Jadi sudah ada aksaranya adalah aksara Latin. Jadi aksara itu adalah mewakili bahasa sebenarnya. Bahasa Arab ya aksaranya Arab. Nah, bahasa Indonesia aksaranya ya Indonesia Latin. Bahasa Indonesia itu kan serapan dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu punya huruf Melayu. Nah, tinggal karena kemudian Belanda itu pernah mengajarkan semuanya diganti dengan huruf Latin, akhirnya yang konvensional adalah aksara Latin, sehingga bahasanya ada, aksaranya hilang. Jadi ini zombie. Jadi, nah makanya bahasa Jawa aksaranya ya Jawa, bahasa Bali aksaranya Bali, bahasa Dayak aksaranya Dayak, gitu kan. Makanya ya, nah tapi kan bahwa kemudian di sini bahasanya ada, aksaranya hilang. Nah inilah maka kemudian ini kan termasuk teman-teman ini bekerja untuk membangkitkan kembali sesuatu yang hilang itu, yang masih ada sebenarnya. Sebetulnya ada. Ya cuman ditidurkan.
Siapa nih yang nidurin? Ya yang nidurin ya yang mengganti dengan dominasi satu aksara. Ya. Gitu loh. Nah ini kan tidak perlu lagi kemudian kita inilah si A, si B, enggak. Nah, nggak penting. Nggak penting gitu. Karena faktanya emang tidur beneran. Ya. Anak-anak faktanya emang tidur beneran setelah itu. Tapi bahwa ini kan kekayaan bangsa. Itu yang boleh hilang itu ya ada yang tidak boleh hilang, ya berarti semuanya sebenarnya nggak boleh hilang. Ya. Minyak nggak boleh hilang, hutan nggak boleh hilang. Nah sebenarnya aksara juga nggak boleh hilang. Cuman negara kadang kalau mau bikin memberikan porsi siapa yang akan membangkitkan, nah itu nyari orangnya yang susah. Lah mumpung sekarang di sini ada yang mau menjadi pengampu Dan tumbal-tumbal. jadi tumbal masa lalu ini mumpung ada, ya nanti mesti kita jelaskan kepada negara dan pemerintah sekarang sudah ada orangnya yang akan mandiin masa lalu ini, jadi pembangkit masa lalu ada. Nah itu nanti kemudian negara pasti juga akan mengambil sikap positif. Pasti. Iya, karena jangankan aksara, kerisnya di Ponorogo aja mau ditarik ulang ke sini. Masa yang masih ada di sini nggak dibangkitkan? Ya. Patung Kendedes mau diambil lagi ke sini. Semua kan kekayaan yang sudah diambil mau dipulangkan. Nah ini mumpung ada yang mau membangkitkan, itu kan. Nah cuman mau dibangkitkan dari mana? Dari Yogyakarta, dari Solo, yang identitas strukturalnya ada. Nah tinggal nanti sistem komunikasinya, usulannya kemana. Kalau di Jogja nanti ya mari kita usulkan ke dinas aksara itu di Jogja. Nanti Jogja itu yang akan kemudian mengawal ke Jakarta. Karena orang Jakarta itu kesibukannya banyak. Kadang hal-hal yang seperti ini nggak kepikiran dan ketelesut. Padahal sangat penting ketika semua negara. India sudah punya 15 yang Iya. Sudah terinternasional. iya. Jadi setelah filmnya nyampe sini, besok bahasa India nyampe sini. Iya. Korea dulu nyampe sini filmnya, sekarang budayanya nyampe sini, budaya K-pop. Nah ini kan sebenarnya, kita itu nggak membayangkan, jangan-jangan nanti kebangkitan dunia juga mulainya dari sini. Nah kalau kebangkitan dunia mulainya dari sini, begitu orang mau membayangkan menjadi Indonesia, mereka tetap aja kemudian berkiblat kepada aksara Yunani, aksara Melayu. Kan kita juga nggak membayangkan, siapa tahu bangsa ini nanti bangkit menjadi penguasa dunia. Karena pernah terjadi. Cina kenapa sekarang menjadi penguasa dunia? Karena dia bangsa ini pernah di masa lalunya. Bangsa Jawa pernah di masa lalunya menjadi penguasa dunia zaman Kertanegara. Bahkan di semenanjung Korea Selatan ada satu provinsi namanya Kimhae. Itu yang babat anas namanya Surowareng. Kan kayaknya nggak mungkin deh Surowareng itu orang Korea. Iya, Lawang ada di sana. Di Korea ada bahasa Tae, ada. Pyeongtae ada. Lah Taeknya udah nyampe sini, Taekwondo. Jadi itu kan sama. Korea punya bela diri sampai sini sekarang. Kemudian Venezuela dan Brazil punya capoeira nyampe sini. Bahasanya sampai. Lah kita ini kan belum tentu, jangan-jangan sudah mulai nanti. Orang ke sana sudah bikin handphone Oppo. Udah. Ini nanti tinggal dominasi antar bangsa dan antar negara itu akan terjadi. Nah ketika nanti Jawa, Indonesia akan menjadi tren dunia baru, kita kehilangan. Loh, aksaranya nggak ada. Bahasanya ada, masa aksaranya nggak ada. Nah embrio-embrio kebangkitan itulah yang kita persiapkan hari ini untuk ngawal dan punya cita-cita dan optimisme bahwa bangsa ini akan menjadi bangkit, menjadi penguasa dunia. Karena apapun yang dibutuhkan dunia ada di sini. Gitu loh. Nah kalau itu terjadi mungkin 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, tiba-tiba kita nggak punya, kan jadi lucu. Transaksi kayu, kita punya kayu. Transaksi batu kita punya. Krisis energi kita bisa jawab. Kalau energi itu panas bumi, kita negeri cincin api. Kalau energi itu matahari, kita punya 3 waktu. Kalau energi itu adalah angin, kita punya pantai terpanjang.
Kalau masa depan dunia itu nanti kembali kepada air, kita punya sumber air yang tidak pernah habis. Kan gitu. Nah ini kan akan terjadi. Nah kalau itu terjadi, sistem komunikasi basic yang kita pahami sebagai sebuah bangsa itu ada bahasanya, nggak ada aksaranya. Karena ini jadi aneh nanti. Iya, nanti jadi aneh. Gitu loh. Nah kalau itu jadi aneh, orang Jepang aja bikin mobil pakai huruf kanji sampai sini. Orang Cina bikin alat elektronik hurufnya masih huruf Cina. Lah bisa siapa tahu kita orang dari Jawa bisa memproduksi sesuatu yang menjadi trendsetter dunia, ya pakai huruf Jawa. Mereka harus ngerti bahasa Jawa lah. Kalau mereka pengen jadi Jawa sendiri, kita sudah nggak punya bahasa Jawa, ini susah. Ada bahasanya, nggak ada hurufnya. Ini sebenarnya ada awal dari sebuah cita-cita besar tentang kebangkitan sebuah bangsa dan negara. Gitu loh. Di situ. Makanya dia harus diletakkan. Pemerintah sekarang harus mulai dengan apa? Dengan membangun ini menjadi sebuah sistem komunikasi bersama, bahwa masa depan sebuah bangsa pasti akan tercapai. Iya kan tercapai. Era digital, bosnya digital sudah ada di sini. Jadi ya kan, kita nggak tertutup kemungkinan. Jadi jangan pesimis. Jangan pesimis. Sebuah bangsa sudah mulai. Gitu. Malaysia menyongsong kebesaran bangsanya, dia nggak memiliki apa-apa. Dia hanya memiliki kawasan dagang. Dia hanya memiliki kawasan di mana stabilitas harus dibangun. Nah, stabilitas itu dibangun di Malaysia, landasannya adalah kesadaran hidup berbangsa yang berbeda. Makanya dari sekarang sudah mulai diajarkan anak-anak masa depannya Malaysia dengan si Upin Ipin. Dia akan mengenal bahwa bangsa Malaysia nggak akan pernah bisa lepas dari India. Dia kenalkan dengan Churchill. Nggak bisa lepas dengan anak-anak Cina, kenalkan dengan Mei Mei. Nggak bisa lepas dengan anak-anak Indonesia, kenalkan Susanti. Sederhana mereka. Cina mau bangkit, disadarkan dulu bahwa Cina punya masa lalu, ular putih, the Condor Heroes. Kemudian masa barunya ada dijajah Jepang, dan sampai hari ini belum pernah ada pendekar Jepang bisa mengalahkan Cina dalam pertempuran. Amerika sadar betul akan menjadi bangsa yang maju. Dia harus bangkit. Bahwa kekalahan dia di Vietnam itu adalah pembelajaran yang paling buruk. Tapi anak-anak masa depannya nggak boleh malu menjadi bangsa Amerika. Dihadirkanlah film Rambo 1 sampai 6. Dan menang semua. Karena yang kalah. Amerika nggak boleh kalah. Jepang akan menjadi bangsa besar. Maka dari awal dia sudah katakan. Di Jepang juga ada samurai. Ada American Ninja, American Samurai. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise, The Last Samurai. Bangsa-bangsa punya pembelajarannya seperti itu. Gitu. Nah kita tinggal bagaimana kemudian berkolaborasi dengan kesadaran berbangsa yang berbeda-beda tanpa harus saling menafikan. Jadi tidak harus dengan negasi, tidak harus dengan konfirmasi, semuanya berjalan bareng, saling mengerti, saling mengenal. Sekuat apapun Cina, nggak bisa dia bangkit sejarahnya secara internasional. Maka suka dan tidak suka, dia harus bikin film Mulan. Tapi Mulan yang mengerjakannya Hollywood. Mungkin nggak Kertanegara dikerjakan oleh Hollywood kan gitu nanti dengan bahasa Jawa. Terjemahannya sana, karena film Hollywoodnya Mulan tetap menggunakan bahasa Cukok. Nah ini kan harus dimulai. Jadi jangan, ini adalah embrio masa depan yang paling dibutuhkan ketika bangsa ini bangkit menjadi bangsa yang mampu mengendalikan proses-proses transnasional. Mulainya dari aksara. Masa punya bahasa nggak punya aksara? Iya. Dan masa depan itu pasti akan terjadi dari Indonesia. Ini hanya masalah waktu karena kita punya segalanya. Itulah. Om Setio, saya kira cukup ya, ini matur nuwun Mas Heru, Gus Muafik, juga Om Setio. Ini luar biasa dan mudah-mudahan obrolan di sini tanpa tanya jawab ini bisa sampai nanti ke telinga penguasa ini. Harapan. Amin. Terima kasih.